Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Hairani Sibuan. Saya dari kelas PGMI 2 semester 1. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang kami pelajari selama semester 1. Di materi semester gasal ini kami membahas tentang noun, pronoun, adverb, adjective, simple present tense, past tense, simple future tense, gerund, article, conjunction, preposition, dan present perfect tense. Yang pertama ada noun. Noun adalah kata benda yang menyatakan nama seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan. Adapun macam-macam noun adalah 1. Abstract noun, kata benda yang tidak berwujud tetapi bisa dibayangkan. Contohnya adalah please close your head to them. Yang kedua, common noun, kata benda yang mudah diingat. Contohnya adalah do you love this city? 3. Collective noun, kata benda yang memiliki arti majemuk. Contohnya adalah I like this football team. Yang keempat, compound noun, gabungan dua kata di mana kata pertama dan kata kedua itu dijamakan. Contohnya adalah this restaurant has some men servants. 5. Concrete noun, kata benda yang dapat disentuh atau dilihat. Contohnya adalah my sister needs new bag. 6. Proper noun, kata benda nama diri. Contohnya I left Jakarta now. Ketujuh ada uncountable noun, kata benda yang tidak dapat dihitung. Contohnya adalah I need a little sugar into my coffee. Yang kedua adalah pronoun. Pronoun adalah kata yang digunakan untuk menggantikan noun yang dapat berupa orang, hewan, tempat, atau konsep abstrak. Adapun macam-macamnya yaitu 1. Personal pronoun, kata ganti yang digunakan untuk orang, hewan, benda, atau hal secara spesifik. Contohnya adalah you're in on table. Yang kedua, demonstrative pronoun adalah kata ganti yang menggunakan jumlah dan jarak. Contohnya adalah is this your wallet? Yang ketiga, interrogative pronoun, kata ganti yang digunakan dalam membuat pertanyaan. Contohnya adalah who is the man? 4. Possessive pronoun, kata sifat yang diletakkan sebelum kata benda. Contohnya possessive adjective yaitu that is her bag, dan possessive pronoun this shirt is mine. 5. Reflexive pronoun, kata ganti yang menegaskan subjek yang melakukan suatu kegiatan. Contohnya I do it myself. Yang keenam, indefinite pronoun, kata ganti yang ditujukan untuk mengganti nama orang, benda, atau sesuatu yang belum pasti. Contohnya I think I saw some here, itu menjadi pengganti orang. Sedangkan pengganti benda adalah oh have nothing to think about. Yang ketujuh, relative pronoun, kata ganti yang digunakan untuk menggabungkan dua kalimat. Contohnya that cake very delicious, I bought it yesterday. Yang ketiga ada adverb. Adverb adalah kata yang berfungsi untuk mendeskripsikan kata kerja, kata sifat, atau adverb lain. Adapun macam-macamnya yaitu yang pertama ada adverb of manner, adalah kata keterangan untuk menyatakan cara suatu kegiatan dilakukan atau peristiwa terjadi. Contohnya my goal is to speak English fluently. Yang kedua, adverb of time adalah kata keterangan untuk menyatakan waktu terjadinya suatu kegiatan atau peristiwa. Contohnya let's begin to work now. Yang ketiga, adverb of place adalah kata yang merangkat tempat, misal here, there, below, near, as. Contohnya my boss is outside, she always look down. 4. Adverb of frequency menerangkan berapa sering suatu kegiatan dilakukan, misal often, never, usually. Contohnya I often forget her name. Yang kelima, adverb
of century, menerangkan keyakinan kepastian suatu hal, misalnya surely, maybe, contohnya I will certainly help you. Yang keempat ada adjektif. Adjektif adalah kata sifat yang mengubah kata benda menjadi kata ganti. Adjektif terbagi 4 macam, yaitu yang pertama ada deskriptif adjektif. Kata sifat yang menerangkan keadaan atau bentuk suatu benda, misal beautiful, big, clever, high, low, as. Contohnya, Tika is I beautiful. Yang kedua, distributif adjektif. Kata sifat terbagi-bagi, misal each, every, HR. Contohnya, she study fisika every day. Yang ketiga, possessive adjektif, yang menunjukkan atau menyatakan kepunyaan. Contohnya, my, kepunyaan saya, or, kepunyaan kami. Yang terakhir ada demonstratif adjektif, yang digunakan untuk menunjukkan suatu benda. Contoh, this, ini atau tunggal, that, itu atau. Yang kelima adalah simple present tense. Simple present tense terbagi menjadi 3, yaitu simple present tense affirmative. Rumusnya, formula subject plus verb 1 atau verb dasar to be is am, are, plus object. Contohnya, Suci Pujiastuti is the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries, and she reads Harry Potter book every day. Yang kedua ada simple present tense negatif. Rumusnya, subject plus doesn't plus verb 1 plus object. Contohnya, Puji Astuti is not Ministry of Maritime Affairs and Fisheries, and she doesn't read Harry Potter book every day. Yang terakhir ada simple present tense interrogative. Rumusnya, formula do atau does plus subject plus verb 1 plus object. Contohnya adalah, does she read Harry Potter book? And is Suci Pujiastuti the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries? Yang keenam ada simple past tense. Simple past tense adalah kalimat tenses yang digunakan untuk menyatakan kejadian yang terjadi di masa lampau dan telah berakhir di masa lampau. Time signal, yesterday and how ago, 2 days ago, dan terdiri dari tipe verbal kata kerja, nominal kata benda. Yang ketujuh ada simple future tense. Simple future tense adalah bentuk tenses yang digunakan untuk menyatakan sesuatu kejadian di masa yang akan datang. Simple future tense memiliki fungsi untuk mengungkapkan gagasan umum, untuk mendeskripsikan kebiasaan, dan untuk menggambarkan emosi. Simple future tense memiliki keterangan waktu seperti 2 days later, tomorrow, and next time. Yang kedelapan ada gerund. Gerund adalah bentuk kata kerja yang diberi tambahan huruf ing dan berfungsi sebagai kata benda atau membedakan kata. Gerund memiliki manfaat sebagai subjek, predikat, dan sebagai objek langsung. Bentuknya itu perfect dan berbentuk pasif. Yang kesembilan ada article. Article adalah kata yang digunakan untuk membatasi pengertian dari noun atau kata benda article, seperti definite articles. The merupakan kata sandang yang digunakan pada definite article, dan indefinite article a atau an digunakan pada indefinite article, dan zero article tanpa a, and deh. Terakhir ada error penggunaan yang terbalik pada definite dan indefinite.
Dan yang ke-10 ada conjunction. Conjunction adalah kata hubung yang menghubungkan dua kata, dua kalimat, dua frasa, atau dua klausa. Pembagian conjunction terbagi menjadi 3. Conjunction coordinating adalah kata hubung yang digunakan untuk menghubungkan dua bentuk gramatikal yang sama. Yang kedua ada conjunction subordinating, adalah kata hubung yang menghubungkan induk kalimat dengan anak kalimat. Yang terakhir ada conjunction correlative, adalah kata hubung yang memiliki pasangannya masing-masing. Yang ke-11 ada preposition. Preposition atau kata depan adalah kata yang berfungsi untuk menunjukkan hubungan antara objek dengan bagian lain dalam kalimat. Preposition terdiri dari satu kata atau one word preposition dan gabungan dengan part of speech atau complex preposition. Adapun macam-macam preposition, yang pertama adalah preposition of time, yang kedua of place, yang ketiga of manner, yang keempat of purpose, dan yang terakhir ada preposition of movement. Dan yang terakhir ada present perfect tense. Present perfect tense adalah suatu kata kerja yang menggambarkan adanya sebuah kegiatan yang terjadi di masa lampau, akan tetapi masih berlanjut hingga sekarang. Present perfect tense memiliki jenis-jenis, yaitu menjelaskan peristiwa yang sudah selesai atau tensi yang menggunakan kata benda atau sifat. Ciri-cirinya adalah umumnya kalimat tersusun dari have atau has plus past participle atau subject you, I, we, dan the menggunakan kata bantu have, atau kalimat minus ditambah not sebelum subjek atau kata kerja bantu. Dan present perfect tense memiliki fungsi sebagai terjadinya sebuah kegiatan yang baru saja terjadi atau kegiatan yang pernah dilakukan pada masa lampau dan menggabungkan atau menggambarkan aktivitas yang dilakukan berulang. Demikianlah penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.